إلى هذه ولكنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Malim Sayyid Abdul Halim wa Bisra Mambi Kabir Mujwid Jumadurati Malim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita jadikan doa semoga almarhum almarhumah masuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga kita, sanak saudara kita, teman karib, saudara, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan seluruhnya, dan khususnya untuk almarhum Muhammad Yusuf, yaitu ayah dari Abu Khari, kemudian untuk almarhumah Ibu Yami binti Sampan, yaitu orang tua dari Tatik Wuryaningsih Munasik atau jamaah Juwana ya. Insyaallah beliau ini juga golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahil dinah wal qunutun salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas berulang kali ya tentang uraian dari orang-orang yang menuju kepada Allah yang dinyatakan pada kalam hikmahnya, yakni andesa jala masafata bainaka wa bainu hatta tatwiha rihlatuka walaqad ata bainaka wa bainu hatta tamhuha wislatuka, yakni bahwasanya tidak ada yang namanya jarak untuk ditempuh antara dirimu dengan Tuhannya walau dengan apapun ya. Jadi tidak ada
Begitu juga tidak ada artinya dirimu itu terputus ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu, yang akhirnya harus dihubungkan, harus disambung. Andai saja tidak ada medan nafsu, wilayah nafsu, area nafsu yang menjadikan tempat, lahan untuk seorang yang menuju kepada Allah itu berperang melawan hawa nafsu, yang disebut jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Nah, maka niscaya tidak akan terlihat dengan benar, tidak akan terlihat dengan jelas bahwa orang-orang yang menuju kepada Allah dan orang-orang biasa, awam yang tidak menuju kepada Allah itu nyaris tidak bisa terlihat dengan jelas. Anak-anakku semuanya, ini masalah niat dan persoalan yang terkait dengan wilayah batiniyah. Kalau sudah berbicara wilayah batiniyah, memang susah. Tidak bisa menjudgment seorang itu, memvonis ya, dengan kondisi dan keadaan lahiriah. Yang harus kalian fahami, yang harus kalian ketahui ialah bagaimana sikap kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kita, dengan kata lain mengenal, memahami diri kita, posisi kita, makom kita, status kita, sadar diri kita. Sudahkah kita mengabdi kepada Allah dengan baik dan benar? Sudahkah kita beribadah dengan baik dan benar? Sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai seorang anak, orang tua, guru atau murid dan selanjutnya? Karena di sini dinyatakan juga akhirnya bahwa menuju kepada Allah itu harus mempunyai seorang mursyid, pembimbing. Bahkan dijelaskan di dalam kitab lain, Thalabus syekh wajibun ala kulli muridin, menuntut atau mencari ya seorang mursyid itu adalah wajib bagi orang-orang yang punya kehendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah kenal dan sudah tahu, sudah faham bahwa ia adalah mursyid dan akan dijadikan mursyid, maka siap diri kita menyerahkan sepenuhnya. Karena terkadang seorang mursyid itu lebih faham, lebih tahu tentang diri kita ketimbang kita sendiri. Itu yang dikehendaki. Kemudian yang paling utama ialah adab. Karena dengan adab itulah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan di sini diterangkan seperti contoh dalam muamalah, pengamalannya, barang siapa yang tidak mengambil adanya daripada suatu pekerjaan baginya sekurang-kurangnya yang melihatnya akan dia gitu. Artinya di sini barang siapa yang dalam sebuah amalan, ibadah atau apa saja tanpa izin ya, tanpa izin bagi mursyidnya, itu adalah murid yang tidak beradab dan muamalahnya itu juga tidak akan bermanfaat. Begitu juga Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu juga menyatakan ya, mengambil adab daripada segala adab itu niscaya membinasakan ia akan orang yang mengikut akan dia. Maksudnya adab yang paling benar ialah di mana kita memfanakan diri kita. Artinya menggugurkan semua yang ada pada diri kita. Kemudian kita berhadap
hanya pada yang dihadap. Oleh karenanya pada kajian yang lalu sudah dijelaskan kalau sudah menuju kepada Allah dan jalan lurus, jangan menengok ke kiri maupun ke kanan, apalagi ke belakang. Itu yang tidak diperkenankan. Karena di sini tanda-tanda orang yang terpuji karena adabnya, niscaya ia adalah akan muncul pada dirinya akhlakul karimah, hasil daripada ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang tidak punya adab atau tidak beradab dalam menuntut ilmunya, maka ilmu itu tidak bermanfaat dan ia tidak akan ada padanya akhlakul karimah. Itu saja tanda-tandanya. Paling jelas, paling gampang, paling bisa dilihat ya. Anak-anakku semuanya, itulah kajian-kajian yang telah kita kaji pada pengajian-pengajian yang lalu, dan kita akan beranjak pada kalam hikmah berikutnya, ialah ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun tawi alaika asdafu mukawwanati. Saya ulangi lagi. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun tawi alaika asdafu mukawwanatih. Yakni ja'alaka fil alamil mutawassit, artinya Allah sengaja menempatkan, menjadikan dirimu di dalam alam yang disebut mutawassit, yaitu alam pertengahan, yaitu antara alam mulk dan alam mulk itu adalah alam dunia. Antara alam mulk dan alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat, itu alam gaib ya, gaib. Jadi mulk itulah dunia ya. Yakni maksudnya untuk memberimu pemahaman, pengetahuan tentang kebesaran kedudukanmu di antara semua makhluk, dan bahwa dirimu sebagai permata, wa annaka jauharatun tantawi alaika. Jadi dan bahwasanya engkau sebagai permata yang diliputi, yang dikelilingi oleh tempat asdafu mukawwanatihi, oleh tempat yang berupa alam ini. Ini kita ini kalau baca ini sebenarnya kalau paham ini kita kayak dilambungkan. Kita runut. Pertama-tama Allah itu menjelaskan pertama nih, ialah laqad khalaqna atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan manusia dan bangsa jin itu melainkan untuk beribadah. Kemudian Allah sengaja juga menjadikan alam dunia ini itu sebagai fasilitas untuk kita, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, huwallazi khalaqas samawati wal ard, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yakni Dia Allah yang menjadikan untuk kamu semua apa saja yang ada di bumi ini. Kulu wasrobu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan dan minumlah apa saja yang ada di bumi ini
Di ayat lain, kemudian dilanjutkan itu ayat itu. Kemudian siapa yang mengharamkan, yang melarang perhiasan yang telah disediakan oleh Allah untuk kalian semua, maksudnya fasilitas. Jadi tidak ada larangan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah dicontohkan atau dipasang rambu-rambunya oleh Rasulnya, itu saja sebenarnya, ya. Kemudian persoalannya di sini ialah, pertama, kita diciptakan oleh Allah atas dasar apa? Saya ulang lagi, pernah Bapak jelaskan kepada kalian. Pertama, Allah menyatakan di dalam firman-Nya hadis qudsi ialah kuntu kanzan muhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqa fabi ya'rifuni. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Maksudnya aku ini adalah zat yang penuh dengan rahasia. Zat yang tidak bisa dianalisa dengan akal. Zat yang disebut zat wajibul wujud. Itulah Allah. Zat wajibul wujud. Sedangkan selainnya disebut zat jaizul wujud. Zat wajibul wujud adalah zat yang wajib adanya, yang mustahil tidaknya. Sedangkan jaizul wujud itu artinya harus boleh ada, boleh tidak. Kalau yang mengadakan mau ada, ya ada. Yang mengadakan itu adalah maunya tidak, ya tidak. Itulah selain daripada Allah disebut jaizul wujud. Nah. Kemudian Allah menyatakan sebagai diri itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntu kanzan muhfiyan. Nah, kanzan di sini ialah yang dikehendaki perbendaharaan yang sangat amat rahasia, yang sangat luas pengertiannya, karena kaitannya yang disebut kanzan itu ialah alam qadim. Kalau sudah berbicara alam qadim, berarti berbicara di atas titik ba. Nah, ini udah pelajaran titik ba lagi nih. Bismillah. Kalau sudah berbicara tentang titik ba bismillah, di atasnya ialah disebut ada 3 nuktoh. 3 nuktoh itulah artinya 3 yang disebut alam qadim, ahdiyat, wahdah, dan wahdiyat. Ini yang nggak bisa mikir atau nggak usah dipikirin. Nanti soalnya kalau kalian pikirin nggak sampai, nanti kalian bangun jalannya miring kayak keyup. Nah itulah. Ya. Jadi nggak usah. Udah nggak sampai udah. Nah ini bagi orang-orang yang sampai silakan ya. Jadi ini disebut perbendaharaan tersembunyi. Nah pada proses kejadian tersebut itu mulai dari alam yang disebut alam zat yang pada masa itu ialah masa yang kosong tapi isi tapi kosong. Kemudian masa berikutnya adalah disebut masa khitab, di mana masa itu disebut masa ta'yun awal, kenyataan yang pertama. Alam semesta belum jadi nih. Ini alam semesta belum jadi. Nah, kenapa kita mikirin begini? Biar kalian yakin. Alam semesta belum jadi, belum ada. Ya, itu berproses. Kemudian setelah ta'yun awal, nah di situ ada khitab yang disebut hakikat Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad, juga bukan Muhammad hakiki. Nah, itulah awal mula ada cinta. Nah, dalam tanda kutip cinta. Di mana itu adalah ada cinta antara yang disebut yang menghitab dan yang dihitab, yang bertanya dan yang menjawab. Maka awal mula yang disebut sebelum alam semesta ini ada,
itu yang disebut hakikat Nur Muhammad. Itu juga disebut hakikat Ruh Idofi. Dan itu juga udahlah pusing nanti. Apalagi itu ya. Jadi kenapa jadi kesini-sini ya? Ya udah, ya. Untuk pokoknya kalian bisa terima, kalau enggak abaikan. Itu aja ya. Itu karena harus ke sana orangnya supaya proses. Nah, disebut ta'yun awal itu kenyataan. Artinya ta'yun awal itu nyata pada awal mula. Yang ada ialah nur. Disebut kita istilahnya nur hakikat Nur Muhammad. Itu bukan Muhammad bin Abdillah. Hakikat Nur Muhammad itu ialah hakikat nur cahaya yang terpuji, yang jernih. Muhammad kan itu terpuji. Itulah wujud hakikat cinta. Makanya Allah menyatakan kuntu kangzan mufian fa'ahbab, karena aku cinta. Nah itu loh. Dan tadi ureanya. Itu hakikat cinta. Jadi cinta. Jadi kata lain daripada daripada hakikat Muhammad ialah hub. Nah, itu. Makanya orang yang istimewa itulah yang disebut Habibullah. Nah, itulah. Ya, karena derajat itu adalah orang-orang yang sampai kepada Allah itu akan mendapatkan, dia akan duduk di salah satu derajat ya, atau bisa jadi tiga-tiganya meliputi, tergantung status insan kamilnya. Itu waliullah, Habibullah, Shadiqullah. Waliullah sama Habibullah. Habibullah juga sama dengan Shadiqullah. Hakikatnya adalah kekasih Allah, tiga kelompok, tiga status. Nah, Habibullah ini adalah ujung tombak yang bisa olang-alik, bisa keluar masuk dunia dan wilayah batiniah, alam mulk dan alam malakut contohnya ya. Dah kita. Jadi pada saat ta'yun awal itu belum ada apa-apa. Kalian, apalagi kalian, alam semesta aja belum ada, nah ya. Terus ngapain kita mikirin begini ya? Ya udah nggak usah dipikirin, ntar jalannya miring lagi. Nah udah gitu aja. Nah ya, udah saya lanjutkan supaya kalian paham. Nah kemudian dilanjutkan pada martabat yang ketiga disebut ta'yun sani, kenyataan yang kedua. Nah, pada saat kenyataan yang kedua ini ada yang disebut lauhul mahfud. Nah, lauh itu artinya sebenarnya papan. Mahfud itu adalah yang bisa menyimpan semuanya, artinya hafid gitu. Jadi kalau kalian sekarang sudah pegang iPad, iPad itu sama dengan lauhul mahfud itu. Ya. Kenapa? Bisa lihat tapi bisa dihapus tapi nggak ada masalah apa-apa. Ya. Itu semacam itu dinyatakan. Jadi sesuatu lihat tapi tidak ada tapi tidak. Mana contohnya? Masa ya sih bisa dilihat hanya oleh yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat, ya tidak bisa melihat. Itu lauhul mahfud. Jadi makanya perbendaharaan yang tersembunyi, itu maksudnya. Jadi nggak bisa dilihat. Nah, kalian orang seperti saya punya istilah, saya populerkan kepada kalian itu dengan istilah kitab kosong. Nah, kalian buka kosong bener, tapi kalau yang tahu pasti baca karena ada. Memang bener ada kitabnya. Bahkan pernah Bapak bawa, artinya Bapak buka di hadapan kalian semua. Ya, maksudnya kalian diantara yang sudah pernah lihat ya. Ini kitab kosong tapi isi tapi kosong. Nah itulah maksudnya di ta'yun sani ini zat wajibul wujud, nyata pada zat jaizul wujud gitu. Bukan berarti dua gitu.
itu membuat skenario kehidupan alam semesta dari awal sampai akhir. Itulah yang disebut takdir. Nah, itulah yang disebut takdir. Kalau di dalam umum, akhirnya takdir ini dibagi dua, mubrom dan mu'allak. Nah, itulah. Takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah, mu'allak. Kalau Bapak menjelaskan kepada kalian, takdir itu ialah ada takdir ula, ada takdir wusto, dan ada takdir ukhro. Ula itu ialah takdir yang disebut ini seperti skenario secara global, secara umum yang dinyatakan dalam kitab Lauhul Mahfud, di mana kitab itu, skenario itu menjadi kanzan mukhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Mana perbendaharaan yang tersembunyi? Masa sih ya bisa tersembunyi? Maksudnya tersembunyi itu bukan seperti kalian menyembunyikan HP, menyembunyikan uang itu di bawah bantal, menyembunyikan HP di kantong, itu bukan menyembunyikan semacam ini, menyembunyikan benar-benar tidak terlihat. Mau bukti kalian ada perbendaharaan yang tersembunyi yang kalian tidak bisa lihat kecuali dengan makrifah. Makrifah apa? Makrifah teknologi. Nah, mana perbendaharaan yang tersembunyi itu? Kedirgantaraan. Kalian lihat di udara kosong, tapi isi loh. Kenapa isi? Karena di udara itu, di dirgantara kita, itu berseliweran data. Wah, banyak banget. Data mulai dari yang paling mulia sampai kepada yang dekadensi moral. Itu data itu. Itu berseliweran itu. Kalau kalian melihat secara kasat mata, memang kalian tidak akan mampu. Tapi kalau kalian melihat dengan syuhud dan musyahadah, pasti kalian melihat dengan jelas. Dengan jelas, arahnya dan berseliweran benar-benar. Tapi kalian bisa membuktikan adanya ialah dengan alat teknologi. Contoh, dengan kalian buka channel TV, ada tuh, ada gambar. Dari mana itu gambar? Itu melalui frekuensi. Nah, itu loh. Kemudian kalian telepon, kok iya bisa ngomong, itu melalui frekuensi. Nah, tapi kalau dilihat secara kasat mata, kosong, nggak ada. Tapi hakikatnya isi itu. Karena apa? Karena memang ada data, apalagi data sekarang yang sudah, teknologi global kita. Sudah benar-benar semua bisa diakses melalui internet. Dahsyat banget itu, ya. Gampang banget diakses, semuanya bisa. Kalau dinyatakan, luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang saja, para salikin, ya, nggak para salikin, yang munasiknya di luar Jabodetabek, dia sekarang lagi ngaji online, baik pakai audio atau video, ya, audio streaming atau video streamingnya. Mereka semua melihat gambar yang ada di sini. Mereka mendengarkan suaranya melalui apa? Itu kan frekuensi. Di mana apabila dilihat secara kasat mata tidak kelihatan, tapi begitu terasa dekat, bisa ngaji bersama dari yang jauh, itu salah satu contoh. Ya, jadi di alam qadim itu terjadi sebuah proses penulisan rencana skenario besar alam semesta dan sampai akhirnya dituangkan, jadilah awal mula kejadian disebut alam
Hudus, akhirnya alam baru, alam yang baru itu. Maka alam yang baru itu ada disebut alam arwah, alam misal, dan alam ajsam. Nah, alam arwah, alam misal, alam ajsam inilah yang ditempatkan oleh Allah menjadi alam semesta pada tempat masing-masing. Alam arwah ialah yang jauh dari kita. Ya. Alam misal juga jauh dari kita, gaib. Kemudian apa lagi? Disebut alam azam itu alam yang nyata. Sementara mu'alif menjelaskan kita diletakkan di alam mutawassyid, pertengahan. Kenapa disebut alam mutawassyid? Karena kita di pertengahan di mana kita diletakkan. Disebut sebagai alam mutawassyid, alam pertengahan antara alam mulk dan alam malakut. Kalau dikaji ya tentang alam malakut, alam mulk itu adalah alam dunia, dunia dan seisinya. Maka kita ada di tengah-tengah menjadi mutiara jauhar, menjadi sentral, menjadi tempatnya makhluk itu iri. Karena paling istimewa dan diistimewakan yang namanya manusia. Oleh karenanya Allah menjadikannya manusia itu disebut fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Namun apabila manusia itu tidak menghargai kebaikan Allah dan kejadian yang sangat baik, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan derajatnya kepada derajat yang serendah-rendahnya. Nah, setelah kita tahu dan paham, ternyata alam itu pada dasarnya 3 pokoknya. Yang alam hudus, yang baru. Kalau yang alam qadim itu ada 3 tingkatan yang tadi disebut 3 nuktoh, ahdiyat, wahdat, wahdiat. Nah, alam hudus ini yang disebut alam arwah, alam misal, alam azam, maka kita diletakkan di alam azam ini disebut di mutawassyid, pertengahan, yang disebut pertengahan center. Bumi itu menjadi center, walau ia adalah paling kecil di antara alam semesta, tapi ini adalah yang diistimewakan. Sehingga Al-Quran juga turunnya, kitab-kitab juga turunnya di bumi, bukan di planet lain. Walaupun alam ajsam itu adalah kalau saya kemudian visualkan dengan apa namanya, harus pakai whiteboard atau apalah dirangka, itu alam itu adalah begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Walaupun kita satu titik di antara alam semesta, debu di antara alam semesta, tetapi ini adalah bagaikan mutiara, bagaikan mutiara, yaitu senternya. Jadi tempat perhatian seluruh makhluk yang gaib maupun makhluk yang lahiriah. Nah, manusia akhirnya dimuliakan. Sengaja Allah memuliakan seluruh makhluk manusia yang namanya manusia. Alladzi karrama bani Adam. Dialah Allah yang telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Tidak terkecuali, entah ia lahir menjadi majusi, lahir dari keluarga majusi, keluarga Nasrani, keluarga Yahudi, keluarga manapun, dari etnis manapun, dari negara manapun, dari bangsa manapun, itu tetap dimuliakan semuanya oleh Allah. Mulia di sini artinya sebagus-bagus kejadian dan sebagus-bagus di antara makhluk lain. Kemudian Allah menyebutkan wastofa minhumul ulama, kemudian diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu, mulai dari ilmu yang lahiriah sampai kepada ilmu yang batiniah, mulai dari ilmu dalam arti sains sampai kepada ilmu yang dalam arti spiritual atau ilmu agama. Diangkat.
Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu bisa dibuktikan. Ilmu semua diturunkan oleh Allah. Ilmu-ilmu yang kaitannya dengan sains dan lahiriah terkadang diletakkan khusus kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi tetap derajatnya diangkat oleh Allah. Tapi bukan berarti derajat ruhaniah. Sebagai contoh ia dalam mendapatkan derajat kemegahan di dunia dan sebagainya karena ilmunya mengalir dan dituangkan dalam bentuk teknologi seperti contoh ilmu dalam hal kendaraan mulai dari yang di bumi, yang di darat, laut, udara, semua kendaraan itu bisa dijadikan fasilitas manfaat bagi kita semua. Itu yang memberi ilmu ialah Allah. Kemudian ilmu agama diangkat lagi oleh Allah. Ialah orang-orang yang terkait wahtaro'edon. Minhumuz zuhada, hukama, kuroma. Diangkat lagi oleh Allah. Diistimewakan lagi oleh Allah. Yaitu orang-orang yang zuhud. Yaitu yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Yang hatinya lepas dari dunia. Itu zuhud. Bukan syuhud ya. Zuhud Z pakainya. Kemudian orang-orang yang hukama. Ahli hikmah. Dan termasuk juga bisa dimanakan ahli hukum. Di mana ia adalah dengan perkataannya mampu menyalurkan dan menyampaikan energinya melalui kata-katanya. Wal kuroma, kemudian juga orang-orang yang dimuliakan, yang mempunyai karomah, keistimewaan. Kemudian yang lebih istimewa di antara istimewa, diistimewakan lagi ialah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengenal zat sifat asma af'al. Itu yang diistimewakan. Di mana ia mengenal zat sifat asma af'al itu ialah zat sifat asma af'al Allah. Dan itulah yang disebut kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah itu yang tadi Bapak jelaskan ialah statusnya bisa disebut waliullah, Habibullah, dan Sadiqullah. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita ada di alam yang disebut alam yang disebut di sini jauhar, yaitu permata. Kemudian kita disuruh mengabdi kepada Allah. Nah, baik dalam arti pengabdian secara umum sosial atau pengabdian secara khusus ialah ritual. Itu disebut ibadah. Berbuat baik terhadap orang lain ibadah, sholat juga ibadah, hanya beda statusnya. Semua itu ya, Allah turunkan. Allah juga sediakan fasilitasnya. Allah menurunkan manusia ini ternyata dimuliakan bukan sebatas itu, ialah menjadi khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sebagai pemimpin di muka bumi atas dasar apa Allah menyatakannya? Ialah kuntu kangzan mufian, aku berbendara yang tersembunyi. Kemudian fa'ahbabtu, karena aku suka an u'rifa, dikenal, fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi ya'rifuni, maka denganku ia mengenalku. Maka dengan kata lain, Allah menciptakan makhluk ini atas dasar cinta mulai dari awal. Maka yang ada itu cinta. Yang ada ialah cinta. Cinta bukan cinta dalam arti yang hanya sebatas lambang hati.
cinta yang dalam arti seluas-luasnya. Nah, atas dasar cinta Allah menjadikan kita. Kemudian kita dijadikan sebagai khalifah. Tugas utama kita, kewajiban utama kita sebagai makhluk ialah apa? Nah, itu harus tahu. Kalau tidak tahu, repot. Sebagaimana tadi firman Allah yang menyatakan bahwasanya denganku ia mengenalku, berarti kita diturunkan ke muka bumi ini menjadi khalifah. Tugas utama kita ialah mengenal siapa yang menciptakan. Berarti tugas kita ialah mengenal Allah, berjumpa dengan Tuhannya. Oleh karenanya barang siapa yang hidup itu belum berjumpa dengan Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya, maka ia juga matinya sama dengan mati jahiliyah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis-hadis menyatakan awaludin ma'rifatullah. Awal mula orang beragama itu disebut ma'rifah, mengenal Allah. Di dalam kitab-kitab tertentu dinyatakan dalam makolahnya ialah la tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya seseorang yang tidak mengenal siapa yang disembah. Jadi jangan GR, jangan kepedean, baru ibadah kemudian kepengin mendapatkan sesuatu. Karena tidak sah ibadah orang yang tidak mengenal siapa yang disembah. Lalu buat apa kita ibadah sementara kita tidak mengenal siapa yang disembah? Gak sah lagi. Kalau kalian tidak ibadah, namanya kalian putus asa. Kalau sudah putus asa, ya sudah. Berarti kalian lebih buruk daripada kalian ibadah itu sendiri. Walaupun dinyatakan tidak sesekali pun tak mengapa. Karena ada perintah yang penting, sholat, ibadah, selesai. Lama-lama juga kenal. Masa iya sih setiap hari lewat, setiap hari ketemu, setiap hari merasakan, gak kenal, insya Allah akan kenal. Kalau kalian dalam kondisi ibadah dan terus ibadah sampai meninggalnya, ya, akhirnya kalian tidak mengenalnya, maka hukumnya mati syahid. Tapi orang yang tidak berjuang, tidak ibadah karena putus asa, itu kalau mati, matinya bukan mati syahid, tapi sangit. Itu loh. Itu udah pasti. Oleh karena itu tetaplah ibadah walau kita belum mengenal. Karena tugas kita ialah mengenal yang mencipta. Itu tugas kita, kewajiban kita. Mengenal yang mencipta melalui proses. Nah, kita diletakkan di alam mutawassit antara alam mulk dan alam malakut. Alam mulk itu adalah dunia. Kalau mulk sebenarnya raja, kerajaan. Malikul mulki. Itu sebenarnya kerajaan. Alam kerajaan. Jadi kerajaan yang lahiriah. Sedangkan mulk itu adalah alam yang disebut adanya di alam misal. Adanya di alam misal. Ada lagi alam jabarut, sama pada hakikatnya. Juga adanya di alam misal. Kemudian ada lagi alam apa? Yang disebut juga alamnya, ya. Kalau disebut alam, yaitu alam izzah. Nah, itulah. Alamul izzah, kalau disebutkan ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam izzah, apalagi ada sebutan alam nasut, ada alam kusut. Itu siapa? Alam kusut, orang yang stres. Tuh, adanya di alam kusut, pikirannya kusut terus, akhirnya berabah kemana-mana.
udah blingsatan, pokoknya aneh, pikirannya menerawang, ngawang-ngawang, aneh-aneh gitu loh. Ya. Aneh pikirannya enggak jejak, enggak normal, ya. Jadi abnormal akhirnya. Dah, kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya. Jadi kita ada di alam mutawassyid, alam pertengahan, mutawassyid. Oleh karenanya kita disebut ummatan wasato, umat yang pertengahan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian. Ukhrijat linnas, oleh karenanya keluarkan, kalian harus mengeluarkan. Ukhrijat linnas, kan itu para manusia itu, yaitu supaya keluar dari kenistaan, masuk ke dalam kemuliaan. Itu tugas, proses, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Kita harus mampu keluar dari kenistaan diri kita, masuk kepada kemuliaan fitrah manusia dengan cara fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yakni hadapkan dirimu kepada agama yang lurus, yang hanif, yang lurus. Fitrah Allah itu udah ada pada diri kalian. Mana fitrah Allah ada pada diri kalian? Yaitu bahwa kalian manusia itu ialah insan, fitrahnya ialah beragama tauhid. Nah, kok bukan agama Islam? Nah, Islam itu ialah syariatnya, lahiriahnya, sistem yang dibuat untuk di dunia. Agama yang sesungguhnya ialah tauhid. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, agama itu tauhid. Maka disempurnakan di dalam pengertian, pemahaman dan umat, ya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Islam, yaitulah yang disempurnakan oleh Allah. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridho Islam itu menjadi agama anutan. Maka jadilah kita agamanya Islam, tapi hakikatnya ialah agama itu tauhid, mengesahkan Tuhannya, yang harus kalian berjumpa dengan Tuhannya. Karena kalian telah diciptakan dengan cintanya, maka kalian diciptakan dengan cintanya, kalian ketemu Allah juga dengan cinta. Apabila tidak dengan cinta, nggak akan ketemu Allah. Apa saja yang kalian lakukan itu dengan cinta. Cinta itu melampaui daripada hasrat, suka dan lain sebagainya, melampaui daripada hobi, kesenangan, apa saja. Nah, akhirnya kita bisa mengukur diri. Sudahkah kita mencintai sholat? Sudahkah kita mencintai puasa? Sudahkah kita mencintai zakat? Sudahkah kita mencintai haji atau umroh? Sudahkah kita mencintai seluruh perintah Allah? Ya. Sudahkah kita mencintai dalam mengerjakan apapun, ibadah apapun? Kalau sudah cinta itu tidak ada rasa malas, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa enggan, tidak ada rasa jemu. Karena cinta, cinta itu mengalahkan semuanya. Cinta itu meruntuhkan semuanya. Yang capek jadi tidak, yang ngantuk jadi tidak. Semua karena cinta. Nah itu.
Akhirnya kita bisa ngukur diri kita. Oh iya, berarti cinta kita belum yang sebenarnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhirnya kalian harus bersungguh-sungguh ya di dalam hal ini. 4 kesungguhan kalian yang harus dilakukan. Pertama ialah kalian harus menjadi mujahadatut taqwa. Kalian harus berjihad, memerangi untuk mendapatkan diri kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kalian harus mujahadatul istiqamah. Kalian harus berjuang untuk diri kalian supaya istiqomah. Istiqomah, pokoknya apa saja harus istiqomah. Karena al-istiqomah itu khairu min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Percayalah, apapun yang kalian lakukan kalau tidak istiqomah, nggak akan jadi. Apa saja, bukan hanya urusan agama dan ibadah, termasuk pekerjaan, dagang, apa saja. Kalau kalian nggak istiqomah, nggak akan menghasilkan untung. Bukannya untung, malah buntung. Kalau kalian tidak istiqomah, dagang tidak istiqomah, langganannya bingung. Apalagi gitu. Kerja nggak istiqomah, di PHK. Apalagi bercinta kalau tidak istiqomah, bisa cerai. Apalagi berteman kalau nggak istiqomah, kalian nggak akan dikenal. Apa saja termasuk ibadah itu istiqomah. Pekerjaan kecil bisa menjadi berkah dan besar kalau istiqomah. Saya mau istiqomah tapi nggak hasil-hasil, Pak. Istiqomah itu tidak membutuhkan hasil. Istiqomah itu untuk menumbuhkan cinta. Nah, supaya kalian cinta inilah ya yang sering disebut oleh orang Jawa dalam kalimatnya, bahkan populer, witing tresno jalaran soko kulino. Munculnya cinta itu akibat kalian membiasakan mengkulinokan apa saja. Kalau kalian sering ketemu, pasti akan ada simpatik hingga cinta. Kalau kalian sering sholat, pasti kalian akan merasakan akhirnya suka dan mencintai apa yang kalian kerjakan dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalian harus mujahadah di dalam istiqomah. Bukan itu Pak tolong doain saya supaya istiqomah. Doa tetap mengalir. Tapi kalau tidak ada perjuangan untuk istiqomah, nggak akan istiqomah walaupun doanya sampai kentut-kentut sekalipun tuh. Doanya sampai kepentut-pentut, kadangnya maksudnya kan ya udah karena udah kan terus-terusan gitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus yang ketiga ya, tadi udah 1, 2 itu mujahadatut taqwa, yang pertama mujahadatut taqwa, yang kedua mujahadatul istiqomah. Yang ketiga mujahadatul kasyaf atau mujahadatul kisyaf. Yaitu kalian harus mujahadah untuk kalian bisa terbuka di dalam melakukan apa saja. Terbuka di sini ialah kalian menemui tajalli maksudnya. Sehingga apa saja yang kalian samar, contohnya sholat kok nggak bisa, sampai kalian menemukan rasa sholat itu namanya kasyaf akhirnya. Terbuka, itu kasyaf. Jadi kalian harus berjuang, caranya apa? Caranya seperti di dalam ilmu tasyawuf, ada teori yang populer ialah disebut tahalli, tajalli. Tahalli kosongkan segala hal-hal yang buruk, sifat-sifatnya yang buruk. Tahalli hiasi dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik.
Artinya sifat-sifat yang majmumah, yang tercela itu harus menyingkir. Sifat-sifat mahmudah yang terpuji itu, mahmudah itu harus bersemayam di dalam diri kita hingga muncul menjadi akhlakul karimah. Setelah itu baru akan sampai tajalli, artinya kasyaf, terbuka, menemukan apa yang dicari. Nah itu, maka itu harus prosesnya mujahadah, bukan tiba-tiba kasyaf, bukan instan dalam hal apapun. Bapak suka mengulang-ulang terhadap kalian, jangan kalian cari yang instan, gak akan mungkin kekal. Dalam hal apa saja, termasuk popularitas. Kalau kalian popularitas maunya instan, pasti banyak yang dikorbankan dan juga tidak akan kekal popularitasnya. Itu dalam urusan dunia. Ada popularitas di sana, kenapa? Bisa menggandakan uang, diambil dari belakang, keluar cincin. Apa hubungannya cincin? Batu-batu macam-macam luar. Ternyata punya kantong Doraemon. Nah, kan? Ada soalnya, ada ya orang Cina yang suka ke sini dan menganggap sini bapak, dan malah duduk pernah ngaji juga, duduk ngaji gitu loh, ngaji. Nah, kamu ngaji niatnya apa? Saya ngaji niatnya karena bapak. Udah deh. Agamanya apa? Agamanya bukan Islam, duduk tapi ngaji. Beruntung dia. Ya, dia bilang, wow, bisa mengadakan, saya menyaksikan sendiri. Kamu percaya sama bapak? Atau kamu hanya akan tertipu oleh mata lahiriah kamu? Saya malah sedang membackup. Benar. Percayalah, hitungan hari nggak akan lama, pasti akan terbongkar. Itu nggak benar. Macam-macam. Ya banyak kan. Akhirnya benar terbongkar lah, sudah. Baru dia telepon lagi, bapak kok selalu benar sih pak itu. Kamu baru tahu. Dasar gitu ya. Kamu coba lihat yang benar itu siapa. Coba. Karena kamu nggak ngerti, coba kalau yang syuhud dan musyahadah kan pasti nggak akan melihat yang lain. Kan begitu ya. Itu contoh-contoh lain ya. Udah jelas. Jadi nggak ada yang bisa instan. Artis contohnya, langsung populer. Gubrak jatuh. Karena apa? Instan. Ada lagi yang mau instan. Saya mau umrohnya instan. Yang gampang. Yang murah, tergampang, cepat. Bukannya ia dapat umroh, melainkan ketipu. Nggak berangkat, uang sudah hilang. Nah itu diambil oleh Allah. Wong mau ibadah ngunjungin Allah kok hitung-hitungan. Allah juga gak pernah ngitung kalian kok. Rezeki yang dilimpahkan. Kalau kalian mengukur, umroh itu mahal ya, ini masih mending jadi. Gak usah umroh. Gitu. Karena andai saja umroh pun gak akan makbul. Gitu loh. Kalau udah niat umroh sudah gak usah pikirkan harta macam apa. Ada udah blak gak usah mikir. Kecuali kalau memang uangnya pas-pasan, pengen umroh, gitu loh. Udah akhirnya ya udah, kalau uangnya pas-pasan saya anjurkan jalan kaki, gitu. Kan cukup tuh buat bekal gitu loh. Sampai sana habis uangnya, makan di jalan mulu gitu kan. Dulu kan. Nah itu contoh ya, contohnya. Jadi nggak bisa instan. Akhirnya yang punya ini bocah juga instan, pengen populer instan. Langsung melejit gitu. Gak lama kelepak-kelepak lagi. Itu instan. Jadi gak bisa. Yang bisa apa sih? Hanya kalian yang bisa ada satu instan. Mie. Makan tuh instan. Tapi resikonya perut. Awas tuh. Karena instan. Ya. Dah.
Apalagi banyak. Jadi hidup itu berjuang. Perjuangan itu ada resiko. Di dalam resiko perjuangan itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan lahiriah kelihatan. Ujian dan cobaan batiniah yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia berselimut dalam diri kita. Mana ujian yang ada dalam diri kita? Rasa malas, rasa enggan, lemah, bosan, penjemu. Itu ujian. Nah, itulah. Kalian sholat, kalian puasa, kalian zikir, kalian torekot, mesti ada kasal, futur, malal. Itu menjelimuti diri kalian. Itu ujian dan cobaan, resiko perjuangan kalian. Kalau nggak ada rasa itu, bukan berjuang kalian. Nah itu harus dilawan terus. Nah itu yang dikehendaki. Kalian harus kulino, ya. Dah. Jadi ya jelas bahwasanya ya di sini harus ada mujahadah, yaitu 4 mujahadah ini, 3 mujahadah ini ialah mujahadatul taqwa, mujahadatul istiqamah, dan mujahadatul kasyaf. Insya Allah kita semua golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.